Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya di Ferdinand di IPOX Strategy Academy. Hari ini kita ada seri di hari Rabu ya, Rabu malam nih. This is the first time we do Zoom meeting karena kemarin kita udah lihat cukup banyak interaksi, teman-teman bisa belajar banyak. We want to deliver as much value as possible for you, for everyone here that join us or everyone who actually watch our YouTube streaming ya, our YouTube recording. Jadi kita memang melihat bahwa memang sekarang ini kita udah mendengar bahwa Indonesia is coming to the recession part, which is something yang pasti menakutkan untuk beberapa orang, tapi bukan berarti is the end of the world gitu kan, karena kita sudah pernah mengalami siklus itu juga. Jadi yang memang mesti dimengerti adalah kita membuka wawasan, terutama dalam wawasan financing baik sifatnya mau pendanaan dari VC, PE atau bahkan bank, tapi kita juga bisa melihat opsi yang sering tidak dipandang, bukan tidak dipandang, orang berpikirnya untuk ngikutan menjadi IPO itu butuh biaya sangat tinggi, butuh perusahaannya udah bertahun-tahun, padahal di belakang itu semua ada banyak hal yang diuntungkan ya. Jadi kalau kita tahu dari webinar sebelumnya, kita sudah dapat informasi bahwa memang perusahaan yang baru mulai atau merintis bisa masuk ke IPO dengan ada di papan akseleran ya. Dan juga kalau di papan akseleran ini ada kelebihannya nih teman-teman. Jadi kalau kita tahu perusahaan-perusahaan yang ada di papan pengembang ataupun papan utama, biasanya mereka tidak bisa lebih rendah dari harga sahamnya itu di bawah 50 perak. Ya, jadi kalau udah 50 perak mereka di bawahnya akan dia listing kemudian ada restrukturisasi, ada diskusi ulang. Nah, menariknya ternyata kalau sampai papan akseleran itu bisa sampai 1 perak. Nah, ini luar biasa banget. Kenapa? Artinya diberikan kemudahan untuk orang juga bisa memiliki saham papan-papan akseleran ya. Kalau di Amerika ini cukup terkenal dari salah satu film namanya Wolf of Wall Street ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang penny stock bisa mengerti bahwa memang ada marketnya. Tapi sebenarnya itu sebagai trader. Tapi yang kita bicara di sini adalah sebagai business owner yang memang mau masuk dan menjadi IPO ya, menjadi go public. Jadi ini penting banget untuk dimengerti. Malam ini kita akan diskusi tentang what is behind the scene, bagaimana melihat valuasi dari sisi kacamata investor. Nah, ini penting banget karena kadang-kadang kita merasa kalau kita jualan kecap kita yang paling manis. Nah, apakah seperti itu? Nah, hari ini kita ngobrol sama Pak Denny Suryo. Halo Pak Denny, selamat malam. Selamat malam Pak Di, selamat malam teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu semuanya yang bergabung di Zoom hari ini. Saya akan share screen dulu. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Iya. Oke. Sebelum kita mulai, saya sebenarnya juga mungkin langsung saja ya Pak Di ya, dengan presentasinya ya. Ya. Bahwasanya ini sering kalau kita berhadapan dengan para investor dan juga sebagai business owner maupun juga sebagai emiten, kita sering takut-takut menghadapi mereka itu ya. Karena kita itu kan benar-benar akan menentukan apakah ini jadi atau tidaknya, itu memang ada di tangan mereka semuanya. Jadi sehingga kita selalu harus berupaya bagaimana nih caranya nih kita bisa mempengaruhi, influence, meyakinkan mereka dan sebagainya. Dan ini seringkali menjadi satu dilema ya. Nah di tahun 2005 sebenarnya udah cukup lama juga ya. Tapi pada waktu itu saya itu masih junior ya di bidang pasar modal ini, dan waktu itu juga nggak terlalu banyak tahu mengenai apa yang saya harus sampaikan, harus ngomong dan sebagainya gitu. Nah, syukur pada waktu itu saya mempunyai beberapa mentor-mentor dan juga ada yang juga membimbing saya untuk bagaimana sebenarnya nih menghadapi investor, menghadapi analis, menghadapi mereka-mereka pemegang saham, apalagi pemegang saham pengendali, tapi di secondary market itu merupakan orang-orang yang besar gitu. Dan seringkali juga saya gagal, saya juga kurang memuaskan dan sebagainya.
Tapi pada waktu itu juga akhirnya saya banyak belajar gitu, terutama saya pernah menjadi underwriter dan juga waktu itu menjalani sebagai perusahaan yang memang TBK gitu. Terus terang memang ya memang gagal bangunnya itu atau suksesnya itu sebenarnya agak memalukan juga sih sebenarnya. Tapi oke lah, apa yang saya akan memberitahu, yang share nih ke depan, di 45 ke depan ini, sebenarnya tujuannya adalah untuk agar kita bisa dapat mengenal lebih dekat dunia apa sih para investor. Seringkali kalau kita berhadapan dengan investor, yang kecenderungan yang kita lakukan adalah kita ingin memberikan yang terbaiknya mengenai kita, apa adanya dengan keunggulan dari kita dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya strategi justru yang harus kita lakukan kalau kita berhadapan investor adalah kita memang duduk di posisinya dia. Kita harus mengerti bagaimana apa sih yang sebenarnya di benak pikiran dari seorang investor itu. Oleh karena itu, saya ingin memperkenalkan itu, namun sebelumnya mungkin saya perlu memberikan disclaimer juga bahwa ini kita tidak memberikan suatu mungkin suatu advice atau konsultasi di bidang investasi dan sebagainya, itu jauh di luar itu. Ini kita adalah sharing, hanya berdasarkan sharing pengalaman juga. Dan seandainya juga kita bisa, saya juga mengajak dan mengundang Bapak Ibu atau Bapak-bapak yang kelihatannya semuanya ini, atau ada Ibu juga ya, supaya kita mengikut sampai akhir, karena ada beberapa hal yang juga kita ingin menanya dan untuk sekedar sharing di dalam sesi Q&A ke depan itu. Oke, baik. Untuk maaf ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin perkenalkan saya Denny Suryo, bidang di pasar modal sudah lebih dari 15 tahun di perusahaan BUMN maupun juga di perusahaan-perusahaan multinasional. Saya mau sebentar, ada sesuatu yang saya harus lakukan. Ya, saya perlu share lagi. Ya, dan juga di bidang pasar modal ini adalah sesuatu yang memang saya masih passionate di bidang ini sejak tahun 2000-an. Dan saat ini saya seorang Global Executive Coach dan juga seorang IR Advisory yang masih berkecimpung di bidang pasar modal maupun juga membantu para UKM atau UMKM itu bisa ber-IPO. Inilah ada foto-foto waktu zaman saya masih berada di bidang pasar modal, dan juga saya juga sempat membantu juga beberapa sebagai executive coach beberapa perusahaan-perusahaan UMKM maupun juga BUMN yang pada waktu itu masih ingin juga melakukan IPO, tapi juga mereka belum masih di dalam proses itu. Nah, mungkin banyak para pemilik bisnis itu tidak tahu caranya melakukan pitching dengan calon investor ya. Hari ini kita juga akan ada 4 prinsip yang kita akan sama-sama membahas dan sama-sama diskusi untuk bagaimana caranya itu kita bisa melakukan pitching dengan baik dengan para investor ya. Untuk itu, ini adalah sesuatu yang sebenarnya yang saya ingin membagikan kiat-kiat atas dasar pengalaman yang selama ini. Nah, ada 4 prinsip mengenai valuation untuk bisa membuat investor itu tertarik dengan perusahaan kita. Itu yang paling sulit. Dan untuk saat sekarang ini sebenarnya sudah tidak lagi untuk perusahaan-perusahaan besar. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita mengikuti step by step itu mudah mengikutinya, dan sebenarnya tidak serumit apa yang kita bayangkan ya. Namun perlu ada strategi ya. Kalau kita seandainya pada saat ini memang mungkin untuk tahun 2020 tidak ada minat untuk IPO, tapi kita bisa pikirkan apakah ini buat tahun depan 2021 ataupun juga mungkin untuk tahun 2022 ya.
Jadi ini kita apa yang kita akan bagikan ini sebenarnya adalah tools-tools atau alat-alat ataupun pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya kita bisa pakai. Apakah kita masih baru tahap umpamanya mau menarik investor strategis, ataupun juga kita baru mau private placement atau crowdfunding, apalagi kalau kita bisa langsung lompat ke IPO, seperti banyak ada perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di papan akselerasi yang sudah melakukan itu. Baik, untuk itu untuk yang pertama adalah prinsip pertama adalah bahwa kita harus memposisikan diri sebagai investor. Ya, jadi seperti kami sampaikan awalnya, kita memang harus di sepatunya atau di tempatnya, di posisinya sebagai investor. Karena disitulah kita bisa tarik undur kira-kira apa saja yang memang dibutuhkan. Pertama adalah bahwa sebenarnya yang kita harus pikirkan adalah manfaat, ya, manfaat bukan produk. Karena banyak perusahaan cari investor itu selalu mempresentasikan diri itu dari perspektif internalnya mereka, ya, seolah ini jualan gitu, sehingga ada kecenderungan menonjolkan produk-produknya. Ini adalah sesuatu yang memang tidak dianjurkan sama sekali, karena kecenderungan kalau kita mempresentasikan mengenai produk, ya, apakah itu produk properti, real estate, perusahaan, atau kita adanya restoran dan sebagainya, itu kecenderungan kita akan membicarakan mengenai fitur-fitur dari produk-produk sendiri. Nah, kebalikannya daripada ini adalah kita harus berpikirkan manfaat benefitnya apa, ya, benefitnya apa. Jadi fitur ini bukannya tidak terlalu penting, tapi bukan menjadi utama. Jadi ada istilahnya, it's not about the widget atau it's not about the gizmo, tapi kalau kita mengetahui posisinya dari sisi investor, otomatis kita mengetahui mengenai apa sih KPI yang memang dibutuhkan dan wewenang apa yang mereka miliki. Saya sering melihat ya dulu para entrepreneur itu waktu mereka membuat proposal, bahkan akhir-akhir ini juga kita sering juga bicara dengan Pak Di gitu. Akhir-akhir ini juga kecenderungannya adalah ya, kecenderungannya bisa dengar? Masih bisa ya, Pak Di? Masih bisa, Pak. Oke. Kecenderungan kita bahwa kita selalu mau lihat dari sisi apa ya? Mungkin kita selalu melihat dari sisi fiturnya atau sisi kreatifnya. Sisi kreatifnya. Jadi dari sisi kreatifnya itu membuat orang juga apa namanya ya, mungkin istilahnya kreatifnya itu mantap betul, udah mantul istilah anak sekarang ini. Itu udah oke, itu bagus banget gitu, ya. Tapi yang kita harus lihat adalah apa sih sebenarnya, karena para investor ini nggak banyak waktu. Mungkin kalau kita ketemu sama mereka, kita cuma ada waktu 1 jam ya paling banyak ya. Dan itu kita harus tahu persis apa sih sebenarnya KPI yang mereka miliki, yang kita harus bisa langsung menjawab. Karena KPI-nya itu akan masuk ke dalam modelingnya mereka. Modelingnya mereka akan menentukan apakah kita mau invest atau tidak dengan perusahaan ini. Ya, so it's not about the widget, it's not about the gizmo, tapi adalah benefitnya sesuai dengan KPI yang mereka memiliki ya. So Seth Godin pernah mengatakan marketing is no longer about the stuff you make ya, bukanlah barang yang kita buat itu. Marketing udah bukan itu lagi, tapi mengenai story yang kita bisa sampaikan ke mereka gitu loh. Nah, makanya ini masuk ke prinsip yang kedua adalah bedakan antara harga dan nilai. Ya, kalau nilai itu kita bicara value. Nah, ini adalah lebih penting untuk para investor. Jadi bukan harga nih. Ini berapa nih harganya? Ya, kita akan menjual dengan harga sekian, kita ingin raise sekian dan sebagainya. Itu memang penting itu. Tapi pada awalnya apa sih niche yang dimiliki oleh perusahaan ya? Jadi unique selling proposition-nya itu apa? Contohnya, umpamanya ada competitive advantage atau mungkin mempunyai kayak intellectual property yang tidak dimiliki oleh competitor, atau mungkin mempunyai pangsa pasar dari sisi brandingnya
yang sudah banyak dimiliki oleh yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang diminati oleh pasar ya. Jadi USP proposition atau unique selling proposition penting dari niche-nya itu. Mereka juga ingin melihat bisnis modelnya gitu seperti apa sih bisnis model, bagaimana di dalam industri yang sama, katakanlah ini perusahaan restoran, dia juga ingin melakukan IPO. Tapi apa bisnis modelnya itu yang membuat orang bisa tertarik untuk invest ya? Ya, kemudian pangsa pasarnya, tentu kinerja keuangan adalah salah satu yang sangat penting sekali ya. Kalau kinerja keuangan itu, kalau umpamanya pelaporannya itu bisa dibuat sedemikian rupa, sesuatu yang mereka familiar, investor ya, sangat familiar gitu. Artinya memang ada laporan neracanya, ada laporan rugi labanya, ada laporan arus kas dana dan sebagainya. Mereka sudah familiar, apalagi kalau bisa ada riwayat 2 tahun, 3 tahun belakang, termasuk juga adanya projection dengan rasio-rasionya. Nah, rasio-rasionya itu yang sering mereka yang lihat udah mutlak, pasti ada return on investment, return on equity, dan payback-nya kapan, dan terutama juga dividen, kapan mereka bisa dibagikan dividen. Nah, salah satu yang juga yang sangat penting adalah manajemennya. Seperti apa sih manajemennya itu? Pengalamannya bagaimana di dalam industri ini? Apa riwayat mereka dan sebagainya itu juga akan dilihat itu. Nah, oleh karena itu saya ingin juga ya cerita bahwa di bidang telekomunikasi sendiri, pengalaman kami sampai sekarang ini juga sebenarnya bisnis modelnya itu sudah tidak lagi hanya data, tidak hanya lagi jual umpamanya apa ya, istilah telepon kabel, nirkabel dan sebagainya. Sekarang mereka sudah behavior-nya atau cara mereka melakukan bisnis udah sama seperti perusahaan-perusahaan yang memang genjotnya di konten. Sekarang konten itu udah merupakan USP-nya mereka. Konten satu perusahaan telco dengan telco lain yang mereka lihatnya adalah konten. Walaupun di Indonesia sekarang ini masih jaringan juga ya, umpamanya PT Telkom itu mereka masih menguasai di luar Jawa dan sebagainya ya, dengan jaringan yang sangat luas di mana perusahaan-perusahaan lain tidak bisa masuk gitu di dalam itu. Tapi pada intinya mereka tetap berkompetisi dengan konten. Contohnya sekarang ini kan Telkomsel mereka sudah mengambil franchise-nya Disney umpamanya. Itu salah satu yang tidak dimiliki oleh lain, tapi juga nanti pasti ada serangan lain. Jadi apa yang terjadi bukan harga, tapi mengenai value. Kalau harga, memang dari dulu kita sudah melihat berapa telco-telco itu menawarkan paket-paket murah, mereka harganya juga, sebenarnya harga yang ditawarkan oleh para telco-telco ini lebih rendah daripada harga di India umpamanya. Sedang memang udah waktunya udah harus dinaikkan, tapi mereka nggak bisa lagi berkompetisi di situ. Nah, untuk itu memang kembali lagi apa sih yang kita bicara nilai itu yang diminati. Contohnya adalah umpamanya venture capital yang ingin masuk di dalam beberapa perusahaan-perusahaan yang akan scaling. Mereka yang jelas mereka ingin satu adalah high return dan kapan bisa mereka exit. Jadi venture capital itu melihat dari dua sisi saja. High return, dapatnya berapa, dan kapan mereka bisa exit. Nah ini visi-visi ini paling suka kalau perusahaan yang memang mereka masuk itu suatu saat mereka akan go public. Pak Di, saya mau cek aja sampai di sini bagaimana Pak Di? Oke, kedengeran Pak. Boleh saya dijadikan co-host dulu Pak sebentar, karena ini Boleh? ada beberapa, tadi sempat keluar operatornya. Jadi jadikan saya co-host, thank you Pak. Ya. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Nggak apa-apa, masih ada 2 prinsip lagi, nanti kita lanjutkan lagi. Buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, kita kan ada kolom chat ya. Jadi memang kita sifatnya ini talk show, lebih kayak fireside chat lah. Jadi kita bisa ngobrol, biar kita lebih enak aja gitu diskusi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi memang sejauh ini kan dianggap bahwa masuk IPO itu kaku sekali. Dan memang ya boleh dibilang begitu ya Pak Denny ya. Memang agak kaku ya. Tapi justru di kita mau membantu teman-teman untuk mengerti lebih lanjut jika nanti ini akan menjadi opsi buat teman-teman nanti masuk ke industri pasar modal. Itu yang penting. Ya.
Betul Pak Adi. Dan ya jadi ya gimana, kenapa? Pak? Lanjut aja Pak, gimana? Ya saya kira juga kalau tidak untuk IPO, paling enggak pengetahuan yang kita dapatkan untuk malam ini adalah juga bisa untuk mereka yang mau crowdfunding atau mungkin venture capital ataupun juga mereka mau private placement. Sebenarnya prinsipnya sama. Tapi Betul. untuk hal ini ya tentu kita ngambil yang paling maksimal Pak, IPO gitu Pak. Ya, oke. Baik, saya akan lanjut lagi. Ya, oke. Nah, untuk itu ini adalah prinsip ketiga adalah bahwa prospektus adalah alat tool sebenarnya senjata kita untuk bisa mendapatkan dana. Ya, itu kunci dasarnya adalah di prospektus. Nah, kadang-kala kita juga karena melihat prospektus itu mungkin udah pernah lihat ya, Pak. Kalau prospektus itu kan tebel banget ya, banyak isi informasi dan sebagainya. Kadang-kadang kita sebagai emiten atau sebagai perusahaan yang ingin mencari dana itu jadi bingung kadang-kadang ini apa yang harus kita isikan, walaupun kita suatu saat akan ada yang membantunya, tapi paling tidak sebagai manajemen di sebuah perusahaan emiten ada dasar-dasarnya harus kita tahu. Pertama, kita harus mengetahui sebenarnya tujuan prospektus itu apa sebenarnya, ya kan? Dan itu kalau kita tidak dari awal kita persiapkan, menyusun prospektus itu bisa lama. Oleh karena itu kita perlu sudah mengetahui dari awal dan kita sudah mempersiapkan yang namanya IPO plan atau mungkin strategic investor plan. Ya, tapi planning dari awal itu akan mempermudah kita untuk mempercepat sehingga informasi yang kita dapatkan dari rencana bisnis yang kita udah persiapkan dari awal itu bisa menjadi bagian daripada prospektus. Nah, oleh karena itu formatnya harus kita ketahui. Nah, mungkin sebagai sharing aja ya Pak ya. Sebenarnya investor itu hanya melihat dari yang 4 ini aja Pak, yaitu basic information-nya apa ya mengenai perusahaan, kapan didirikan, siapa manajemennya dan sebagainya dan tujuan bisnisnya apa, dan di sini bagian yang paling atas itu dalam prospektus itu adalah basic information itu, dasar keterangan itu. Dan kedua, mereka akan melihat juga papan apa yang akan diminati ya. Investor itu bisa saja kita berbulak-balik mau menengah, akselerasi, atau jangan-jangan karena cukup besar maunya di utama gitu. Nah, ini kita harus jelas juga dari awal. Karena orang yang menyusun prospektus ini juga akan lebih mudah nanti untuk menyusun informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan, karena sesuai dengan aturan dari Bursa Efek Indonesia maupun OJK itu ada beberapa persyaratan antara utama, menengah, dan akselerasi itu berbeda gitu. Tapi seandainya nih kita sudah sepakati untuk lakukan hal ini di papan akselerasi umpamanya. Oke, kita lakukan itu. Berarti kita sudah masuk ke papan bursa mana. Nah, rencana go public ini juga penting karena seringkali itu adanya tarik ulur kapan tanggal yang akan dilakukan itu. Nah, itu seringkali dilema karena prospektus. Saya udah lihat waktu zaman-zaman saya masih underwriter, ada beberapa perusahaan sebenarnya sudah siap, prospektusnya udah hampir mateng, tinggal tanggalnya itu ya. Jadi itu akan berubah rencananya lagi itu. Nah, mereka akan melihat yang 3, rencana go public itu, dan yang keempat adalah resiko dan ancaman apa ya, risk and threat-nya apa. Itu kita harus memang seperti yang disampaikan yang lalu mengenai fair valuation, kan tujuannya adalah valuasi yang fair, yang sebenarnya yang berimbang. Karena kalau kita tidak melakukan itu, bisa saja itu oversubscribe atau undersubscribe. Karena fair valuation itu adalah memang persis di istilahnya itu di titik tengah antara oversubscription dan undersubscription. Dan ini adalah memang basis. Kita harus bisa mentarik suatu baseline untuk perusahaan pada saat kita IPO.
Nah, kalau kita ada baseline itu, otomatis itu bisa menjadi varian kita untuk melihat sesuatu yang benar-benar sesuai dengan porsi demand atau permintaan untuk membeli saham perusahaan ya. Nah, makanya risiko dan ancaman itu sangat penting harus kita ketahui. Nah, tadi kita sudah sebutkan juga finansialnya itu. By the way, untuk risiko dan ancaman perlu kita juga sampaikan adanya bagaimana kompetisi, sampai sejauh mana landscape atau peta kompetisi untuk bisnis Anda sendiri seperti apa, dan itu memang harus sejujur-jujurnya menceritakan itu. Dan juga ancaman teknologi. Sekarang ini karena banyak new economy yang masuk di dalam bursa atau mereka ingin masuk di papan, teknologi itu merupakan ancaman juga karena mereka ingin tahu security-nya, bagaimana umpamanya kalau terjadi adanya disaster recovery punya nggak gitu. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang new economy itu sangat tergantung daripada teknologi ya. Nah, untuk finansial tentu mereka ingin lihat revenue mix-nya seperti apa, ya artinya porsi dari omset itu terdiri dari apa saja dalam bisnisnya itu, dan mereka juga ingin mengetahui umpamanya profitability-nya tentunya, profitability-nya seperti apa, tapi juga di dalam satu sisi bahwa projection itu memang kalau seandainya kita akan lakukan projection, dan biasanya iya sih, projection-nya itu boleh realistis atau tidak? Realistis nggak kita membuat projection itu? Karena terus terang investor itu mereka mereka lihat projection-nya, tapi mereka tahu bahwa projection itu pasti ada mungkin ada over optimism-nya itu pasti ada di dalam situ ya. Jadi terlalu optimis membuat suatu projection. Jadi mereka pasti discount juga dalam hal itu ya. Salah satu yang aspek ini masalah legal juga, apakah kita ada kasus-kasus legal yang kita sedang hadapi atau pernah menghadapi, itu juga termasuk bagian dari risiko dan ancaman. Nah, dan ini yang terakhir, yang 4 ini salah satu mungkin topik favorit saya adalah mengenai financial modeling untuk valuation ya. Kalau valuation tadi, kalau kita lihat dari sisi sebagai operator atau sebagai sebagai CEO, CFO, CEO dan sebagainya, itu valuation-nya yang dilihat adalah earnings kali multiples ya. Jadi berapa kinerja kita dalam keuangan dan berapa kali kelipatan berapa yang kita bisa lakukan ya. Dan kelipatan itu tentunya dengan operasinya kita berkembang dengan mungkin membuka cabang atau ada beberapa inovasi produk yang lain gitu yang bisa memberikan multiplikasi gitu ya. Itu sebenarnya secara gamblang lah kalau kita lihat valuation dari sisi manajemen. Tapi kalau sisi investor lain lagi mereka lihatnya. Mereka tidak melihat sama seperti valuation yang sebagai manajemen. Dalam hal ini yang menjadi utama adalah cash flow-nya. Cash flow itu adalah kalau melihat dari valuation pada future atau masa depan, itu mereka bisa discounted yang sebenarnya kalau umpamanya gini, mereka bisa melakukan projection dengan cash flow projection itu 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Kemudian mereka akan discounted untuk melihat di tahun pertama, which is tahun 2020 umpamanya. Dan mereka bisa melihat, itulah valuation yang sesungguhnya. Bagaimana mereka lakukan itu? Salah satu aspeknya adalah aset yang mereka miliki. Ya, jadi aset yang miliki itu, yang kedua, aset life itu, ada beberapa aset-aset yang mereka memiliki, ataupun juga intangible asset itu bisa diamortisasi atau didepresiasi ke depan, kemudian mereka tarik dengan discounted. Itulah. Nah, makanya ada aspek aset life penting, ada aspek mengenai cash flow, cash flow-nya berapa, dan juga mereka harus melihat juga dari rate yang akan berlaku berapa ya, berapa rate-nya dalam persentase. Nah, itu hal-hal itu cash flow-nya itu juga harus net, jadi harus di take away lagi, diambil lagi, dikurangi dari OPEX-nya mereka, pajaknya mereka, dan weighted ya, average
cost-nya mereka, capital cost-nya berapa, yaitu biaya financing-nya mereka itu berapa. Dan itu harus diambil secara weighted, ya. Jadi ada bobot-bobot secara rata-rata. Kemudian mereka bisa melakukan valuation. Ini adalah modeling yang sering dipakai oleh para investor, dan ada bagusnya juga kalau kita memang punya pengetahuan atau punya kompetensi untuk lakukan itu, kita sendiri melakukan financial modeling valuation untuk kita sendiri. Sehingga kira-kira pas nggak ya dengan financial modeling untuk mereka ya. Nah, selain itu tentunya fundamentals ya, fundamentals itu penting ya, melihat dari debt equity ratio-nya, rasio terutama current account, current liabilities-nya itu match nggak ya. Jadi utang piutang yang orang yang utang dengan kita dan kita utang dengan orang lain itu match nggak ya. Jangan sampai orang utang sama kita lebih kecil daripada kita utang dengan orang lain, itu pasti akan match kecuali kita punya cash position yang bagus. Ya, itu salah satu fundamental yang akan mereka lihat. Tentunya juga top line growth-nya dari year on year, quarter on quarter dan sebagainya. Ya, ini salah satu aspek mengenai keuangan yang mereka yang sangat mereka akan menggali jauh ya. Baik, saya kira itu adalah yang terakhir. Jadi tentunya harapan dan ekspektasi apa sih sebenarnya kalau kita sudah melakukan 4 prinsip ini. Saya tidak guarantee, tapi saya bisa memberikan keyakinan yang lebih tinggi bahwa kalau kita sudah melakukan 4 prinsip itu, minat investor itu akan lebih meningkat. Oke, paling tidak kalau ada awareness, interest, desire, and action, mereka sudah awareness, interest, ada desire. Jadi lumayan udah level ketiga mereka sudah bisa ke tahap itu. Tinggal nanti actionnya bagaimana ya. Perusahaan dan manajemen menjadi lebih dipercaya. Saya kira trust factor itu salah satu utama. Kalau kita tidak punya trust, mereka tidak trust dengan kita dan mereka juga tidak trust dengan mungkin jasa atau produk atau bisnis kita pada akhirnya, apalagi dengan manajemen gitu, itu udah mengurangi kemungkinan mereka akan mau invest ke kita. Oke, jadi itu jelas kita dengan 4 itu kita bisa memperluas trust level kepada investor, dan investor merasa lebih nyaman dengan emiten ya atau calon emiten ya dengan ini. Jadi nyaman, kepercayaan itu sangat salah satu yang fundamental sekali dan merupakan bagian daripada bagaimana kita bisa menarik hati mereka agar mereka mau menjadi salah satu pemegang saham atau pemilik ya. Dan ini adalah justru yang terakhir ini, bagaimana kita bisa membuat bahwa mereka yang butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Oke, seolah-olah begitu ya. Kalau kita sudah melakukannya 4 dan 1, 2 minat sudah ada, mereka lebih percaya, mereka juga bisa lebih nyaman. Saya kira tidak ada alasan kenapa mereka justru mereka yang butuh kita, mereka yang ingin kita gitu. Bukan sebaliknya ya. Jadi sehingga kita tidak seolah menjadi kayak wah butuh banget gitu. Jadi kayaknya seolah kita yang desperate gitu loh ya. Ya itu kalau kita dalam desperate itu di dalam situasi kondisi yang tidak ada advantage kita dengan investor. Oke, so saya rasa itu aja Pak. Saya akan tutup sharingnya. Saya akan buka aja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang sudah bergabung, terutama di IPOX community ya. Wah, oke. Ini makin rame nih Pak malam ini nih, hampir ada sekitar 12 orang. Wow. Kita mau buka sesi tanya jawab dan ternyata sudah ada yang punya pertanyaan nih Pak dari Pak Naga. Adi Kusnadi ya. Malam Pak, mau tanya yang menentukan valuation tuh berapa pihak ya? Apakah underwriter atau pasar atau dari internal atau yang lain? Itu pertanyaannya. Dan berapa lama average menentukan valuation? Itu. Mungkin bisa dijawab Pak. Oke, jadi pertanyaan pertama itu yang menentukan valuasi itu berapa pihak tuh Pak? Oke, kalau valuation itu hanya bisa dilakukan oleh certified valuer atau certified appraisal ya. Satu orang ini memang mempunyai
Pertama, dia mempunyai level of mungkin tingkat tekniknya dia, keterampilan dia untuk bisa melakukan evaluasi itu sudah dianggap kompeten di Bursa Efek Indonesia. Jadi, tapi menarik sebenarnya si orang valuer itu dia juga membutuhkan beberapa data-data. Nah, data-data itu dia akan dapatkan dari underwriter. Dia itu juga bisa mendapatkan data-data dari akuntannya, dari auditornya dan sebagainya. Ya, karena ada yang kualitatif dan ada kuantitatif. Kualitatif mungkin dia juga bisa dapat dari lawyer ataupun dia juga bisa mendapatkan dari eksternal. Perusahaan-perusahaan yang papan besar, mereka juga hire seorang valuer bukan hanya untuk the company tapi untuk brandingnya. Karena seorang valuer ya mungkin dia kan hanya bisa melihat dari sisi keuangan, cash flow, dari sisi revenue, sisi market, dari sisi financial statement, dari sisi revenue dan dari sisi market ya. Tapi kalau kita bicara mengenai branding itu udah ilmunya udah beda lagi gitu. Jadi bisa bayangkan aja ya kayak sekarang ini saya lagi ngikutin Ant Group dari grupnya Alibaba, dari Alipay itu dari Jack Ma. Perusahaan itu aja ada brandingnya itu yang harus di value. Jadi bukan hanya keuangan aja, tapi dia harus value juga dari sisi intangible-nya, intangible asetnya dia. Jadi apakah underwriter tidak melakukan valuation, pihak internal bisa dilakukan valuation-nya itu berdasarkan sisi keuangan dan sisi pasar, ya. Tapi itu hanya untuk menentukan kita sendiri kira-kira valuation kita berapa gitu berdasarkan assessment internal kita sendiri. Itu bisa kita lakukan. Tapi pada akhirnya yang diambil oleh Bursa Efek adalah independent valuation atau independent appraisal dari suatu. Berapa lama menentukan valuation? Sebenarnya nggak lama sih, ya tergantung size-nya ya. Kalau size-nya kecil, saya kira nggak terlalu lama sih. Tapi kalau size-nya besar, yang kayak Ant Group yang mereka mau coba sampai 30 miliar ya, kalau nggak salah itu bisa lama itu valuation-nya. Mungkin bisa mendekati hampir 1 tahun kali ya, karena itu banyak sekali dari asetnya mereka, dari mungkin namanya mereka sendiri gitu, jadi bisa lebih lama lagi Pak. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Apa rumus valuation? Ya, rumus valuation itu sebenarnya macam-macam. Yang tadi itu, kalau umpamanya valuation-nya itu pakai kuantitatif, mereka murni ngambil dari discounted cash flow, DCF Pak. DCF itu, discounted cash flow itu mereka melihat dari aset life, jadi dari semua aset-aset yang mereka miliki, katakanlah 10M gitu. Nah, mereka lakukan projection dari 10M, kira-kira 3 tahun atau 5 tahun ke depan, dikurangi dengan adanya depresiasi, kemudian mereka mendapatkan suatu rumusan di mana mereka bisa melihat nilai sekarang saat ini berdasarkan proyeksi 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan adalah sekian. Itu adalah kalau kita mau cari dari kuantitatifnya gitu. Jadi valuation itu melihat dari mungkin bisa 3 sampai 5 angle gitu. Jadi nggak semena-mena hanya dari ininya sendiri. Nah, namun kita sebagai hitung-hitungan kasar dari aset bisa kita lihat dari valuation. Andaikan aset kita adalah umpamanya sebesar 100M, ya kita bisa melakukan assessment secara kasar, valuation kita adalah 100M, tapi tentu harus kita kurangi dengan aset value, dan kita bisa melakukan sendiri melalui discounted cash flow. DCF. Selama kita sudah mempunyai data-data umpamanya berapa sih biaya financing kita. Seandainya kita punya biaya bank gitu umpamanya.
kita bayar ke bank 7%, 6% gitu. Nah, kita weighted average harus diberikan bobot yang disebutkan dengan WACC, WACC gitu. Weighted average cost of capital-nya itu berapa gitu. Sehingga itu bisa kita ini. Nah, saya kira itu kita bisa ini kan sendiri. Pak Di, saya kira itu mungkin. Are you okay? Ya Pak, oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Naga. Thanks Pak, berarti antara appraisal dan appraisal lain bisa digunakan metode berbeda ya? Appraisal UK IPO seperti PwC or EY ya Pak? Oke, jadi yang kita akan menunjuk satu appraisal aja Pak. Jadi bukan berarti ada beberapa appraisal. Pada akhirnya yang menjadi appraisal utama adalah si valuer itu, certified appraisal dia. Dia itu akan yang menentukan. Itu yang akan masuk ke prospektus. Tapi metodenya itu dia akan beberkan. Jadi kalau metode ini si appraisal ya, umpamanya kami ini sebagai appraisalnya, jadi certified appraisalnya. Menurut kami appraisal untuk metode discounted cash flow sekian. Untuk dari sisi umpamanya pasar sekian. Untuk revenue generation sekian dan sebagainya. Jadi dia akan ada beberapa assessment dari itu. Nanti kita ngambil umpamanya tengahnya dari yang tinggi atau yang paling rendah itu. PWEY mereka bisa melakukan appraisal, tapi kalau buat di Indonesia PwC dan EY itu lebih sering dipakai untuk sebagai akuntan, Pak. Mereka akan menjadi seperti perusahaan yang melakukan audit pada intinya sih. Iya. Ya, berarti EY dan PwC ini berarti bentuknya akuntan publik ya Pak ya? Yang dipercaya untuk perhitungan ya? Ya, atau konsultan. Mereka menjadi konsultan untuk dalam sisi keuangan bisa mereka lakukan itu. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dari Pak Iskandar Giusti. Selamat malam, saya ada pertanyaan. Saat kondisi krisis seperti sekarang, apabila secara umum industri kita sedang terimbas juga, apakah lebih baik menunda IPO supaya tidak dianggap desperate seperti kata Pak Denny tadi? Atau setidaknya kondisi sekarang tentu ada dampak terhadap valuasi? Ya, ini menarik nih Pak. Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya Pak Di ya. Kenapa kita sekarang ini justru sekarang lagi gembiar mengenai IPO gitu? Ya, karena ya di bursa efek, apakah di Indonesia atau di seluruh dunia, mereka melihat dari sisi jangka panjang. Karena mereka sudah melihat dari beberapa krisis-krisis yang berlalu, pada intinya pasar akan pulih kembali gitu. Dari tahun 1920-an, dari the crash of 1997, 2006, 2007, 2008, kemudian ini mereka berulang-ulang udah melihat ini. Nah, justru sekarang ini pada saat kita di dalam situasi krisis, kita mempersiapkan diri untuk pada saat nanti kalau sudah sudah recover. Kalau kita baru nunggu recover, pada akhirnya kita sudah telat momentumnya. Kenapa sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti Airbnb, tadi kita sudah sebutkan, kenapa perusahaan seperti pernah dengar nggak sih namanya Wish, di Amerika lagi banyak sekali nih lagi ngantri. Terus ada nama satu lagi, Not Wish, agak mirip-mirip juga tuh. Ada beberapa perusahaan yang saat sekarang ini mereka ngantri IPO. Karena mereka tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang tadinya sebagai blue chip, katakanlah blue chip itu perusahaan-perusahaan yang tradisional ya, seperti General Electric, IBM, Walmart, dan sebagainya, itu sudah old economy. Dan mereka tahu bahwa juga nanti suatu saat mereka yang pegang saham di old economy ini akan shifting ke new economy. New economy yang sifatnya mungkin ada financial technology base, atau mungkin juga mereka sudah mempunyai branding dan sebagainya ya.
Sekarang aja kalau umpamanya kayak sekarang, kalau umpamanya Gojek sekarang udah mau IPO, memang sangat memungkinkan sekali. Tapi ya sekarang ini karena saking besarnya itu, dilemanya mereka mau di mana gitu, apakah di Indonesia atau luar negeri gitu, atau dual listing. Dual listing artinya mereka juga bisa IPO di Indonesia ataupun mereka bisa IPO di Singapura atau di Hong Kong, Shanghai atau di New York, Nasdaq umpamanya. Jadi sebenarnya dilemanya di situ buat mereka. Tapi saya sudah bisa pastikan bahwa sekarang para CFO nih pada gregetan semuanya nih. Justru sekarang nih kita harus mempersiapkan diri untuk IPO. Karena nanti suatu saat akan ada rebound. Dan kenapa juga beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia pun juga akselerasi ini sudah ada beberapa yang sudah masuk di tahun 2020, sudah ada 11 malah. Dan kalau kita lihat, kita melihat aja beberapa perusahaan-perusahaan yang mereka sudah listed, harga saham mereka juga cukup stabil. Jadi tidak turun seperti drastis umpamanya ya kayak perusahaan-perusahaan telco ya. Perusahaan telco aja udah nurun berapa persen ya. ESET, kemudian Excel, bank-bank dan juga ada beberapa bank-bank yang juga pada turun. Justru kalau saya lihat dari saham-saham yang dari new economy, mereka ya stabil aja. Mungkin turunnya turun dikit, tapi nggak turun banyak sekali sih. Mudah-mudahan itu bisa menjawab tuh. Oke, ini luar biasa nih Pak. Ini informasinya juga tadi saya hari ini juga mendapatkan bahwa yang menarik adalah seperti dari kata Pak Denny ya, kalau teman-teman lihat ini ada shifting of industry. Jadi top 5 companies in the world sekarang ini asetnya itu malah bukan secara fisik, mereka membangun semuanya digital asset. Awareness-nya itu dari brand-nya mereka. Jadi kita bisa lihat seperti Tesla, seperti Google, Apple, semua tuh membangun dari digital assetnya. Jadi kita tahu berapa pentingnya teknologi sekarang mengubah juga situasi pasar modal ya. Bahkan ini yang terjadi di US. Nantinya biasanya kiblatnya Indonesia ngikutin US juga. Ya, itu. ngekor ya biasanya tuh. Ngekor ya. Ya. Jadi ini boleh jadi pandangan tersendiri nih ya. Oke. Ya. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Sejauh ini gimana? Cukup jelas ya dari apa yang ada dibagikan sama Pak Denny ya. Oh ya teman-teman, untuk setiap setiap kali kita melakukan ini, saya biasanya suka upload di channel LifeX Academy. Jadi nanti bisa lihat di situ kita ada sectionnya IPOX ya. Jadi nanti bisa lihat di playlist. Kita berharap bahwa ini bisa menjadi pandangan-pandangan tersendiri untuk para teman-teman untuk nanti yang mau go IPO. Karena ini memang adalah proses yang di belakang layar nih hal-hal seperti ini jarang dibicarakan ya Pak Denny ya, dan dianggap sudah tahu oleh para perusahaan yang mau IPO. Makanya ini yang kita bilang, kita kasih small size information yang sebenarnya cukup vital dan important. Kalau tadi dilihat dari 4 alasan yang tadi Pak Denny share-kan, itu kan sebenarnya sepertinya cukup, harusnya orang ngerti gitu ya, tapi banyak yang nggak mengerti. Yeah. Nah, ini yang kita memang bagikan, karena memang kalau Anda bertanya kepada IDX, mereka nggak akan kasih informasi itu, karena memang biasanya informasi mereka sangat kaku ya, padahal masih ada banyak hal-hal strategis dan taktis yang harus diselesaikan, itu juga. Ya, saya mau jawab lagi Pak Iskandar, mungkin saya bagian terakhir masalah apakah terhadap valuation. Ya tentu akan ada dampak ke valuation, tapi ada fundamentals yang walaupun di dalam keadaan krisis itu tetap akan menjadi pertimbangan valuation. Dan itu tidak umpamanya growth, brandingnya, terus teknologinya. Jadi seperti yang kami sebutkannya 4 prinsip yang itu, kalau mereka memiliki 4-4-nya, walaupun dalam keadaan krisis, ada pengaruhnya dikit, tapi tidak mempengaruhi terlalu drastis gitu. Jadi harapannya itu sangat bagus. Makanya banyak perusahaan di Indonesia ini, bukan banyak sih, udah ada beberapa yang 11 yang dari papan akselerasi yang mereka memberanikan diri justru IPO pada saat pandemik ini gitu. Ya. Atau ada yang kita mau ajak nih Pak Di, salah satu untuk kita ajak untuk diskusi kita bertiga. Can you unmute? Can you unmute, sir? You're still muted.
Oh, saya nggak bisa unmute Anda. Yes. Ya. Oh ya. Oh ya, teman-teman, kita kalau teman-teman ada yang mau ngobrol secara lisan bisa raise hand ya. Jadi kita bisa ngobrol bersama Pak Denny dengan saya juga, jadi bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin ada yang bingung nih, apakah informasi tadi ada yang baru ikutan tengah jalan. Nah, nanti nonton replaynya ya. Kenapa kita nggak bagikan materi? Karena saya rasa nonton replay akan jauh lebih ngikutin ya. Karena biasanya riset membuktikan biasanya orang yang udah minta materi nggak pernah dibuka lagi. Itu. Oke. Nah, ini menarik ya teman-teman, bahwa kalau kita lihat di masa-masa ini kita sudah mendapatkan konfirmasi juga ya, Menteri Keuangan kita juga bilang ini akan definitely resesi, tapi bukan berarti it's the end of the world. Makanya sering-sering buka wawasan terhadap hal-hal positif ya, karena IPO ini juga adalah salah satu caranya banyak perusahaan yang keluar dari jerat. Karena kalau kita misalnya pinjam ke bank, kemampuan bayar itu yang nantinya jadi pertanyaan, apakah kita mampu bayar atau tidak. Nah, itu akan jadi apa ya, perhitungan. Dan kita juga kalau lihat dari pakar ekonomi, recovery of ekonomi di global itu terjadi di end of 2021. Itu global. Nah, kita belum tahu sejauh mana virus ini akan ada dan lain-lain, tapi kita tidak mau terkondisikan. Kalau saya sifatnya tidak mau terkondisikan, tapi kita tetap maju apapun yang terjadi, kan kita mau lakukan yang terbaik ya. Karena bisa ada pilihan nih, kalau teman-teman mau berpilih, ya ini resesi Pak, lagi susah, ini. Tapi ternyata ada tuh market-market yang make money gitu, at the moment gitu. Juga saya melihat juga ada orang-orang yang biasanya setiap satu siklus ini mendapatkan keuntungan ya, atau menjadi orang kaya baru. Jadi kalau buat teman-teman yang berpikir, wah ini bukan buat saya nih karena situasi susah ya, itu pertama kali yang harus dibenahi ya, makanya leadernya ya, atau CEO-nya. Makanya ini bicara juga nanti kita bicara jauh, bukan hanya sekedar kalau boleh dibilang IPO zaman dulu itu kaku gitu loh, ngomongnya ditata, tapi IPO kali ini benar-benar ngomongin your personal brand. Karena kalau Anda tahu, masalah ada tim eksekutif yang akan berbeda dengan tim manajemen yang akan ada nantinya. Jadi itu pun juga harus dibentuk, harus punya orang-orang yang bisa membicarakan visi, menceritakan visi dengan baik, sehingga calon investor, baik perorangan atau perusahaan, itu tertarik untuk masuk. Nah, ini yang penting banget. Makanya Pak Denny adalah seorang yang memang sudah pernah berkecimpung. Kalau dia terlalu humble nih untuk menceritakan, ya dulu pernah di perusahaan seperti, saya boleh bilang ya Pak ya, karena udah fakta ya. Jadi kalau Anda cari juga Pak Denny Harsasuryo, dia pernah ada di Indosat, dia juga ada di Telkom, juga ada di Telkom atau Telkomsel Pak? Telkom ya Pak? Telkom, saya pernah di Telkom. Dan kemudian di CIMB Niaga. Jadi dia tahu the best of both world ya. Jadi dari BUMN bahkan ke perusahaan telekomunikasi dan juga perusahaan BUMN. Dan yang menarik yang mungkin yang teman-teman nggak tahu, bahwa perusahaan Telkom sendiri itu ternyata terregister di New York Stock Exchange. Nah, ini pasti nggak tahu juga kan. Ini banyak yang nggak tahu. Saya aja baru tahu setelah ngobrol sama Pak Bukan hanya New York aja Pak, ada di London Stock Exchange, ada di Luxembourg, gitu. Ada juga di Jepang. Oke. Banyak nggak tahu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Oke, kita akan lanjut pertanyaan. Setelah syarat IPO, salah satu syarat IPO sudah harus profit ya. Jadi kalau ada perusahaan unicorn masih belum profit, belum bisa IPO ya? Boleh diajak aja Pak Naga ya, Pak Naga. Pak Naga ya. Pak Naga boleh ya kita ngobrol ya Pak. Saya coba unmute Pak Naga. Mau ngobrol nggak Pak? Jangan Pak. Nggak apa-apa, suara aja juga nggak apa-apa Pak. Lebih enak Pak ngobrolnya. Nggak usah pakai video juga. Maunya one way dulu, malu-malu ya Pak ya. Masih ya, bentar ya Pak Naga ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, saya nggak bisa Pak, saya harus jadiin host nih. Chat aja, oke, nggak apa-apa. Oke, no problem. Oke, no problem Pak. Jadi kalau ada perusahaan unicorn masih belum profit, belum bisa IPO ya. Unicorn itu definisinya apa ya? Gimana Pak Di ya? Unicorn itu perusahaan yang valuasinya cukup tinggi sih Pak, hampir sekitar $100 juta ke atas ya, kalau nggak salah. So sekarang unicorn udah di atas 250 M, udah pasti kan? Unicorn kan? Ya, bentar saya cek.
Karena informasinya macam-macam nih. Stage unicorn di Indonesia sama di luar negeri itu Iya, agak makanya beda ya. beda. Jadi kita harus lihat nih. Oke, monthly count, oke ya 100 juta dolar ke atas ya. Jadi kalau 100 emang juta ya itu, 100, ya 100 berapa ya? 150 M ya, kalau nggak salah. 100 juta dolar, 1,5 T ya Pak ya? 1,5 T, sorry. 1,5 T. Mm-mm. Ya, definitely. Mm-mm. Definitely mereka lebih menurut saya lebih cocok masuk di papan utama. Betul. Papan utama. Cuma Nah, ini betul, kalau kita dilema lihat memang. memang menarik nih Pak, bahwa ternyata Indonesia punya unicorn itu baru 4, tapi China itu ada 149, Iya. United States ada 146, India ada 13, UK ada 13, Israel 5, Jerman 4. Perusahaan-perusahaan lain unicorn di dunia ini ada yang di negara-negara lain ada 25 ya. Jadi kita boleh cukup berbangga nih karena kita ada bonus demografi kan. Iya. Gitu. Ya. Kalau untuk di Indonesia itu apa ya? Kalau untuk yang utama itu mereka hanya boleh 1 tahun terakhir aja mereka harus profit 1 tahun terakhir. Jadi kalau umpamanya gini, kalau tahun 2 tahun 3 tahun lalu mereka tidak profit, tapi 1 tahun terakhirnya ini yaitu tahun 2019 itu mereka harus dalam profit. Oke. Nah, kalau untuk yang pengembang mereka boleh rugi, tetapi di tahun 2 ke 6 harus ada laba dan harus ada laba bersih. So itu strateginya. Makanya sekarang para unicorn di Indonesia ini yang tadi saya sebutkan termasuk Gojek dan sebagainya itu dilematis sebenarnya mereka ini. Dilematis. Kecuali mereka pada mau ya float-nya ya, mau berapa float-nya. Kalau float itu artinya berapa persentase dari kepemilikannya mereka yang mereka mau lepas. Kalau float-nya cuma 10%, 20% dan sebagainya, mungkin valuasinya itu bisa apa yang mereka ingin raise di public lebih kecil daripada total valuation dari perusahaan. Jadi kan belum tentu umpamanya suatu perusahaan ya, katakan 100 juta dolar. Mereka mau raise 100 juta dolar. Tidak harus. Mereka bisa raise mungkin dengan nominal yang 50%, bahkan bisa sampai serendah 25% dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau syarat IPO untuk masuk papan akselerasi tidak harus profit, Pak. Persyaratannya berapa yang mereka bisa sampai 50M mereka bisa dapat. Begitu ya Pak Padi ya? Oh ya, betul Pak, itu Pak. Oke, dari unicorn kalau di dunia itu 1 billion US dollar ya valuasinya ya. Jadi itu perusahaan-perusahaan dari 50-an termasuk di China. Jadi kalau kita lihat apakah share IPO sudah profit, kalau di papan akseleran tidak, di papan pengembang juga tidak. Jadi kalau papan pengembang itu maksimum 2 tahun tidak harus profit. Kalau di papan akseleran atau startup atau yang baru mulai itu 6 tahun ya. Jadi dapat grace period lah boleh kita bilang. Tapi kalau di papan utama sudah harus profit. Jadi kalau papan utama di Indonesia itu sekitar 100 miliar ke atas ya. Dan itu memang harus profit dan memang perusahaan-perusahaan yang akan ada pun coming soon adalah salah satu perusahaan peternakan ayam ya Pak ya rencananya ya. Tapi kita masih nunggu. Tapi dari plannya IPO mereka akan raise fund itu 1,3 setengah T atau 1, sekian ya Pak ya, triliun ya kemarin ya. Yang mana? Yang poultry itu ya? Ya, poultry itu ya. Saya kurang hafal kalau yang poultry. Tapi di angkanya sih angka triliunan. Nah, itu sudah perusahaan yang sudah profit dan juga sudah punya track record baik ya sebagai perusahaan swasta ya. Karena kita tahu pemakan ayam di Indonesia kan ya paling banyak kali ya. Cukup besar. Jadi cukup besar gitu ya. Apapun juga makanan apapun pakai ayam gitu ya. Jadi ya kelihatannya marketnya cukup sustain ya. Dan ini bukan KFC ya. Jadi jangan pikir ini KFC. KFC sudah punya emitennya sendiri. Nah, yang menarik adalah begini, kalau pertanyaannya, ini yang suka ditanyain, kenapa kok Gojek nggak ngambil IPO, ya kan? Jadi kalau kita lihat tadi ada oversubscribe sama undersubscribe.
Oversubscribe artinya ya permintaannya cukup besar tapi supply-nya kurang. Kalau undersubscribe boleh bilang nggak ada yang minat gitu ya Pak ya. Nggak ada yang minat, ya. Ya nggak ada yang minat. Nah, kalau kita lihat, kalau dari analisis para investor, menurut mereka terlalu tinggi valuasi Gojek kalau memang mau IPO. Jadi kalau mau di IPO kan, dia harus let go dan angkanya sangat-sangat besar gitu. Dan kelihatannya pasar kita nggak sanggup secara capital size-nya, dan juga mungkin mencari yang susah itu underwriter kan, karena underwriter itu kan menjaga keabsahan atau penjaminnya lah, boleh dibilang. Dan mereka itu harus guaranteed. Jadi kalau diakselerasi itu best effort, mana yang terbaik. Jadi tidak ada pressure untuk underwriter untuk katakanlah untuk mendapatkan dana dari publik. Kalau yang untuk papan utama itu bukan best effort, itu udah full istilahnya komitmen. Mereka sudah harus committed. Ya, nah ini menarik banget ya. Berarti kalau kita lihat juga dari pandangan ini adalah perusahaan seperti Gojek pun ternyata punya strategi yang cukup menarik di belakang layar ya. Dia ada membeli perusahaan, bukan membeli, dia membeli saham majority dari sebuah bank. Nah, bank ini akhirnya dikondisikan menjadi nanti istilahnya Gojek ya punya bank itu. Nah, nanti ya kita tunggu tanggal mainnya deh. Kita sih udah tahu, cuman kalau teman-teman juga cari nanti juga pasti tahu lah ya. Cuman menariknya adalah dia kebalik, malah dia beli ownership-nya dari sebuah bank. Karena kan untuk izin perbankan itu kan susah ya di Indonesia, butuh sangat lama dan modal sangat besar. Jadi ngapain dia capek-capek, daripada itu dia beli perusahaan yang memang kelihatannya, atau bank yang, atau financial institusi yang memang butuh banget kerjasama strategik ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini nggak selalu harus exit-nya IPO. Malah menurut saya ini cukup menarik karena ini bentuknya merger and acquisition. Tapi di situ juga punya kepemilikan, bisa masuk pasar saham tanpa harus IPO. Tapi dia sudah akhirnya bank ini kalau boleh dibilang cukup naik gitu ya. Jadi sekarang pengaruhnya karena restrukturisasi perusahaan, nilainya jadi cukup diperhitungkan lah, boleh dibilang begitu. Nah, ini yang menarik ya Pak Denny ya, kita sempat diskusi juga ini. Betul. Makanya dilematis untuk unicorn di Indonesia ini karena tanggung gitu loh. Apalagi kan harus fully committed ya, underwriter itu. Apakah ada yang mau nih? Ibaratnya kan underwriter itu kan kayak broker. Betul. Mereka harus raise $100 juta semuanya. Apakah mereka bersedia menyerap gitu? Kalau mereka nggak bisa raise 100 juta, mereka harus ngambil sendiri. Itu ada risikonya di mereka sebagai underwriter. Kalau di akselerasi nggak ada. Jadi hanya best effort aja. Kalau memang ternyata pasar hanya mau 2M gitu, 1M, ya udah. Diambil aja yang 1M, 2M gitu. Ya, tidak ada komitmen harus 10 dan sebagainya. Ya, jadi ini kalau kita lihat sangat-sangat menarik bahwa memang pasar modal di kita tuh masih early stage ya, beda banget sama yang di luar negeri. Jadi teman-teman kalau melihat di sini pun kalau ngikutin pasar saham nih selama 5 hari terakhir ini, perusahaan seperti BCA pun cukup tergerus ya. Kita tahu apalagi setelah disebutin dari pengamat ekonomi, dari Menteri Keuangan akan ada indikasi juga resesi, itu kita bisa lihat nih efek di industri perbankan atau finansial itu sangat-sangat berdampak ya. Jadi kita juga bisa lihat nggak cuma BCA, ada BNI, BRI. Kalau teman-teman pengen tahu, ini kebetulan saya juga pelajari value investing, jadi ini sangat-sangat berpengaruh. Nah, kalau menurut teman-teman, kalau kita nanti memang mau lihat dari kacamata investor perorangan, saya sih rencananya memang akan mengajak seorang anak muda sih, yang memang dia antusiasmenya di industri value investing ya. Karena dari situ kita bisa melihat nih korelasi kita sebagai perusahaan yang mau IPO, bagaimana kita bisa meyakinkan para investor perorangan. Karena kan investor itu ada yang tipenya boleh dibilang kalau investor kita sebutnya jangka panjang ya, tapi ada juga yang trader. Trader itu artinya memang terjadi trading day in dan day out. Nah, itu beda banget mindsetnya. Jadi kalau Anda memang mau membuat perusahaan Anda IPO dan belum profit, kita berpikir di long term. Nah, kalau memang perusahaan sudah punya track record, bagus untuk main moderate. Jadi tergantung juga keputusan-keputusannya sih. Juga nanti mungkin Pak Denny nih bisa kasih tahu nih beberapa manuver-manuver sakti ya Pak. Gitu. Iya. Oke.
Ya, mungkin kalau masih ada pemikiran apakah ini apa sih hubungan dengan saya masalah IPO itu, katakanlah kalau Anda seorang entrepreneur dan bisnisnya suatu saat akan berkembang, pasti suatu saat akan membutuhkan calon investor atau partner. Ya. Semakin berkembang perusahaan itu, semakin membutuhkan adanya sophistication-nya atau suatu keahlian untuk bagaimana kita bisa melakukan presentasi itu dengan baik dan benar kepada calon investor tersebut. Karena seorang calon investor itu sudah mempunyai pola-pola tertentu di mana dia melihat perusahaan-perusahaan yang dia ingin masuk gitu loh. Kalau pertanyaan kita adalah, ya mungkin bukan sekarang, tadi seperti Pak Iskandar dan sebagainya ya. Karena sekarang mungkin situasinya ini akan mempengaruhi valuation. Justru momentum timing ini adalah yang paling tepat. Banyak orang-orang yang kaya baru itu terjadinya justru di dalam suatu stock crash atau market crash. Karena ibaratnya itu sale. Banyak lagi perusahaan-perusahaan yang valuasinya bagus ya secara fundamental ya, bukan secara market tapi secara fundamental perusahaannya bagus dan mempunyai prospek yang ke depan yang cerah. Ini adalah justru kesempatan mereka untuk membeli. Jadi orang-orang seperti kayak Warren Buffett atau George Soros itu kenapa mereka bisa lebih kaya? Itu karena mereka tahu timingnya kapan untuk harus membeli. Justru saat ini mereka ambil di dalam momentumnya ini. Ya, ibaratnya kalau kita bicara IPO itu udah naik kelas ya. Nah, bagusnya kalau dulu sebelumnya kita bicara IPO itu memang kayaknya untuk perusahaan-perusahaan gede gitu loh. Untuk hanya perusahaan-perusahaan yang konglomerat dan sebagainya. Tapi sekarang ini dengan adanya papan yang untuk mikro, terutama untuk UMKM, itu jauh berbeda dengan caranya. Tapi kedisiplinan kita untuk bisa mempunyai pembukuan, laporan, cara untuk GCG ya, tata kelola yang baik ya, dan lain-lain itu justru akan memperkaya si perusahaan ini walaupun masih kecil gitu. Jadi ya kurang lebih itulah kalau memang masih menjadi buah pikiran kita kenapa saat ini kita bicarakan masalah IPO gitu. Saya rasa itu aja dari kami, Pak Dik. Kalau ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan, apa saja. Oke. Ada pertanyaan lagi, kita buka buat 2 menit ke depan. Jadi saya juga mau menambahkan sambil menunggu ada teman-teman yang masih bertanya. Di hari Sabtu kita akan ada sesi jam 1 siang ya. Jadi saya sama Pak Denny kita akan bicara tentang 3 alasan kenapa Anda harus IPO biarpun Anda adalah perusahaan yang sifatnya masih UKM ya. Jadi ya, jadi kalau teman-teman jam 1 siang boleh ajak teman-teman juga. Jadi syaratnya simpel aja, cuman masuk ke Telegram grup kita, di-invite mereka. Kalau nggak boleh japri ke kita juga, nanti kita akan invite mereka. Tapi kenapa kita memang melakukan ini? Karena kita yakin bahwa informasi-informasi seperti ini tuh agak sulit kalau kita harus bikin terlalu panjang ya. Jadi memang ada informasi yang sebenarnya common sense. Ini boleh dibilang ini common sense ya dari sisi pengetahuan gitu. Tapi kan juga tetap harus mengetahui lah biarpun common sense ya, karena kita juga nggak bisa terlalu sok tahu ya dari situ juga. Nah, jadi hari Sabtu kita akan bicara 3 alasan penting sama dengan Pak Denny. Kalau saya rasa buat teman-teman yang memang kan sekarang ini masih ada PSBB ya, jadi kita yakin bahwa teman-teman bisa ikutan. Siapin aja waktu, nggak bakal lama juga, sekitar 1 jaman lah max ya. Itu juga karena memang kita akan ada seri-seri berikutnya ke depannya lagi ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari para teman-teman? Siap-siap juga kita akan punya kejutan ya. Kita akan ada komunitas coming soon in FB buat teman-teman yang memang pengen benar-benar berevolusi ya. Karena kita kan sekarang ini kalau boleh dibilang saya banyak membantu perusahaan juga. Sekarang ini kita nggak ada namanya bisa menggunakan buku lama, artinya cara lama ya. Bahkan institusi seperti sekolah pun yang sudah sangat besar, bank pun sudah pada bingung nih, mall pun juga udah bingung ya. Jadi istilahnya kita semua harus berevolusi. Jadi baik perorangan, pemilik perusahaan, baik orang karir.
Nah, kita coming soon akan punya Facebook group khusus untuk komunitas open for public. Dan tujuan kita satu, kita mau bangun excellent business scaler ya. Itu nanti apa itu akan ada tanggal mainnya. Wait for us karena kita akan benar-benar networking dengan orang-orang dan akan dibantu oleh para mentor. Salah satunya Pak Denny. Saya juga akan terlibat secara aktif. Tujuan kita juga sama, kita mau memajukan karena kita tahu nih sekarang ini banyak orang yang lesu ya. Jadi kalau mau cari positive circle, this is the circle. Mau cari real accountable team atau partner, ya kita bisa mencari di sini juga ya. Tujuannya kita akan ada networking, kita akan ada diskusi, kita akan ada saling membantu dan saling mendukung gitu ya. Karena saya percaya bahwa teman-teman kalau mau mencari orang yang tepat untuk bisnis atau strategic partner itu sebenarnya nggak jauh. Cuman perlu masuk ke satu komunitas atau terkoneksi gitu ya. Itu. Gimana Pak Denny? Kita wrap up malam ini? Let's wrap it up. Thanks a lot for your effort and concern. You most welcome. Oh, thank you. Most welcome, Pak You're Nagam. Most welcome. Anytime. And thank you for following us dari IG all the way up here. Ya, kita bersyukur banget karena kalau teman-teman ada di sini pun kita bersyukur bahwa apa yang kita lakuin, kita tahu memang kita nggak nyari ribuan orang, tapi kita nyari orang-orang yang memang benar-benar pengen belajar. Buat kita tahu buat topik IPO, orang lain masih bingung running a business, kok kita udah ngomong IPO ya, karena memang buat beberapa teman-teman kan harus punya finish line yang lebih jelas ya. Dan saya percaya kalau Anda mau pergi ke Roma, mau pergi ke, ya nggak usah Roma lah, jauh-jauh mau pergi ke Bali naik mobil kan perlu bensin berapa kali stop kan. Nah, kita tahu bahwa salah satu stopnya itu bisa IPO di dalam bisnis kita. Dan ya mari kita bareng-bareng ya, kita kan orang bilang kalau Anda mau lebih cepat jalan sendiri, tapi kalau mau jalan lebih panjang harus bersama-sama itu. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih semuanya, salam sukses dan salam berprogres. Ya, thank you. Thank you. Terima kasih Pak Di. Thank you. Terima kasih Pak Denny.